Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Breaking News Kompas TV kembali bersama dengan pakar hukum pidana Yenti Garnasi dan juga bibi dari almarhum Yosua, Roslin Simanjuntak. Bu Yenti masih bersama kami, juga Bu Roslin. Ya baik, masih. Ya, Bu Yanti tadi silakan dilanjutkan lagi soal apa yang sebenarnya mestinya ada di pledoi tapi tidak disampaikan oleh terdakwa, poin-poinnya dalam menanggapi apa yang disampaikan tuntutan jaksa, termasuk juga apa celahnya sebenarnya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, ada beberapa ya yang di pledoi tadi disampaikan ya agak berbeda gitu. Misalnya kan misalnya dia misalnya Oke, boleh diperbaiki dulu begitu sambungan. halo ya Baik ya oke. Tadi ada suara lain ya, ya. misalnya ada kronologis yang sangat rinci berkaitan dengan bagaimana perselingkuhan itu, katanya kan gitu ya. Tetapi kan sulit dong diterima gini ya. Ini kan menurut saya saya nggak tahu juga ya sejauh mana ya hakim itu membebaskan pledoi yang tidak berkaitan ya. Nah ini kan padahal kita ingat loh, asas kita pengadilan itu adalah cepat, murah, dan sederhana kan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak relevan, kenapa tetap harus diberikan gitu? Ini menjadi pemikiran-pemikiran berikutnya kan. Sampai pada akhirnya kita juga udah capek dari pagi kok, ya ampun pledoinya kok banyak sekali gitu kan. Sampai sore ini kan. Tadi padahal dari penegak dari pembelanya juga, lawyernya juga kan sudah juga ya, dari pribadi dia sudah, dan seolah-olah kan kita dipermainkan bahwa ini seolah-olah seperti ada fiksi gitu ya, ada cerita bahwa ada surat dari jeruji lah apa gitu ya, mungkin ya ini perlu juga perlu juga ditertibkan lah gitu ya, supaya kita kan mau mencari esensialnya bahwa apakah terbukti apa tidak Ibu Putri ini statusnya sama dengan terbuktinya 340 kan gitu ya. Dan nanti yang meringankan apa? Seperti kemarin misalnya Pak Sambo, nggak ada yang meringankan sama sekali kan. Jaksa juga tidak berani ke tuntutan yang paling tinggi gitu kan. Nah ini kan ditangkap oleh masyarakat bahwa ini kan berbahaya sekali kan. Kita harus memikirkan bahwa dampak dari putusan ini adalah bagi pencegahan ke depan gitu ya. Jadi kalau kita nggak tepat ke depan itu, masyarakat yang potensi jadi korban, kalau dalam hal ini seperti polisi yang di bawah relasi kekuasaan itu kan menjadi rentan sekali kan. Ini juga harus dipikirkan. Jadi hukum itu yang ditegakkan itu betul-betul sesuai dengan tujuan hukum, yaitu dapat kepastian hukumnya, dapat keadilannya, dan ada gunanya gitu kan, ada kegunaannya. Jadi di situ juga harus dipikirkan nanti dalam semua proses peradilan ini. Kan ini kan peradilan mulai hari pertama di pengadilan itu kan moderatornya itu kan hakim kan ya. Moderator yang memegang kendali itu kan hakim. Nah ini harusnya dikendalikan gitu kan, malah membuat bingung kan, karena nanti habis ini kan replik ya kan. Replik adalah menjawab pledoinya ini kan gitu kan. Nah kalau pledoinya juga sudah di luar itu, terus bagaimana, waktunya juga mepet gitu kan. Jadi nggak masuk akal juga kalau misalnya sampai banyak sekali ya, berjam-jam itu terus harus diapakan gitu kan. Itu yang dituntutkan saja dan yang sudah pernah disampaikan di pengadilan, itulah yang tetap dalam hal ini tetap kekeh dia bilang bahwa ada perselingkuhan, terus kemudian ada perkosaan gitu ya. Malah yang muncul dari jaksa jadi perselingkuhan. Nah dari jaksa juga Anda melihat celahnya seperti apa? Soal JC juga tadi Bu Yenti bilang bahwa itu seperti mendua tuntutan jaksa. Tapi yang harusnya dijawab di pledoi pun tidak ada, karena itu tidak disinggung juga oleh para terdakwa. Ya kan awalnya mengatakan tidak bisa JC, karena JC itu adalah dari surat dari keterangan bersama ya, apa itu namanya, peraturan bersama Menteri Hukum, Jaksa Agung, dan beberapa itu kan, ada kan istilahnya bahwa ini adalah untuk kejahatan-kejahatan serius dan kejahatan terorganize kan gitu ya. Kemudian itu adalah serius, itu adalah harusnya korupsi, narkoba, dan sebagainya, ini tidak masuk gitu. Tetapi kalau serius itu kan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, itu juga serius kan. Perspektifnya dari mana? Konvensi juga banyak tentang itu kan. Nampaknya itu mental lah ya, artinya oke, JC gitu kan. Karena apa? Karena kemudian jaksa mengatakan bahwa
dengan rilisnya ya mengatakan bahwa 12 tahun itu sudah memperhatikan bahwa yang bersangkutan GC gitu. Karena kalau yang bersangkutan tidak GC tentu dia sama dengan Pak Ferdi Sambo gitu ya. Kalau menurut saya nggak usah pakai GC juga, apa iya Eliezer itu bisa dipidana gitu ya. Karena gini, kalau saya melihat bukan kenapa Eliezer berani membunuh sementara Ricky Rizal berani menolak gitu kan. Justru karena Ricky Rizal itu tidak terlalu tertekan, dia berani menolak. Eliezer masih sangat muda. Dia tidak tahu, dia dalam kondisi yang sangat tertekan, yang tidak tahu apakah menolak, apakah tidak, yang itu ya siap gitu loh. Apakah dalam keadaan ini bukan masuk kepada pasal 48, dalam keadaan tertekan, yang bersangkutan tidak bisa memutuskan apapun dalam kondisi seperti itu. Saya berharap hakim berani mempertimbangkan pasal 48 karena hakim itu hakim itu boleh ada penemuan hukum, ada penghalusan hukum, itulah keistimewaan hakim. Dan kalau sepanjang itu ada buktinya, meskipun itu di luar yang didakwakan, itu bisa hakim ke sana karena hakim itu memang harus mencari keadilan yang sebenar-benarnya gitu ya. Itu untuk hakim. Jadi saya berharap nanti jadi menurut saya kalau salah mempermasalahkan GC kan sudah ya kan. Dan GC dia sudah sangat banyak kontribusinya Eliezer sehingga ini menjadi terungkap. Kan kita bukan menginginkan Eliezer bebas atau tidak, tetapi kita menginginkan siapa sih yang membunuh Yosua dengan berencana ini harus diadili seadil-adilnya kan gitu. Ya, kalau dari sisi Bu Roslin, masih seberapa berharap dengan proses persidangan yang berlangsung ini, Bu Roslin dan keluarga besar dari almarhum Yosua, serta apa harapan utama untuk vonis hakim nantinya? Harapan kami ya untuk hukuman Putri ya dihukum semaksimal. Bagaimana dengan tuntutan hukuman 340? Kami mohon kepada Pak Hakim agar lebih bijaksana lagi untuk memberikan vonis sesuai dengan hukum 340 pasal 340. Jadi hukuman seadil-adilnya dari hakim itu masih diharapkan oleh keluarga Bu Roslin. Terima kasih atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Ibu Yenti masih berlanjut, kami mohon masih bersama kami. Terima kasih, kami masih kembali sesaat lagi tetap di Breaking News Kompas TV.